Ya, terima kasih masih setia bersama kami pemirsa di Prime Show. Pemirsa, sebelum tayangan ini, tim iNews Research membuat survei di sosial media iNews. Pemerintah akan menggelar vaksinasi COVID-19. Sikap Anda seperti apa? Kita sudah mendapatkan total hampir 40.000 responden. Yang pertama di akun sosial media Twitter, 18% responden tidak sabar divaksin. Dan 82% lainnya tidak bersedia divaksin. Rupanya masih banyak yang tidak bersedia divaksin. Kita lanjutkan dengan survei di Instagram, pemirsa. Responden yang tidak sabar divaksin sebanyak 55% dan 45% tidak bersedia divaksin. Sementara di akun sosial media YouTube, 23% responden tidak sabar divaksin dan 77%-nya tidak bersedia divaksin. Ya, pemirsa, ternyata masih banyak, tidak hanya di Twitter, Instagram maupun YouTube, kebanyakan masyarakat Indonesia masih ragu-ragu untuk bisa divaksin. Ibu, ini menjadi jawaban ya, mewakili jawaban masyarakat begitu. Ternyata masih banyak yang ragu-ragu. Ini karena memang tidak percaya dengan vaksin itu sendiri atau ada alasan lain sih? Sebetulnya kalau saya lihat ini kurangnya edukasi. Ya, kita harus lebih mengedukasi kepada masyarakat bahwa vaksin demikian-demikian dan ini ada aman. Tapi tentu balik lagi, itu akan tunggu bulan Januari, tidak mungkin untuk Desember dilakukan. Karena semua orang menunggu hasil dari Bio Farma. Dan Bio Farma itu sudah kita bangga ya, ada Bio Farma sebagai yang memproduksi vaksin di Indonesia. Satu-satunya mungkin kita bilang saat ini ya. Jadi saya bangga dan kita sangat percaya pada Bio Farma. Ya, nggak sembarangan penelitian mereka itu. Jadi tunggulah, sabar sampai bulan Januari, kita lihat interim reportnya atau analisis nanti oleh Badan POM yang bisa memutuskan untuk adanya emergency use authorization. Jadi kalau dari Publik sendiri perlu diluruskan, jangan tidak setuju oleh vaksin ini, tapi sebaiknya sabar menunggu untuk hasil yang lebih baik. Kita kembali positive thinking ya, harus positif. Baik, kita kembali ke Pak Bambang. Begitu Pak Bambang, ini kan banyak sekali kekhawatiran dari masyarakat, begitu ya. Nah, apakah ada bocoran Pak, ada titipan sesuatu tidak yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa harus November, kenapa tiba-tiba berubah jadi Desember, ada apa ini Pak sebenarnya? Boleh dong Pak di-share? Iya, makasih Mbak Prilia. Sebetulnya mungkin tujuan dari pemerintah baik ya, karena kasus corona ini terus meningkat setiap bulan, setiap harinya gitu loh. Tapi saya kira ada catatan kecil footnote dari yang disampaikan dari pemerintah bahwa ini tetap akan menunggu hasil emergency use authorization-nya dari vaksin yang akan digunakan. Kemudian satu lagi ya, mungkin perlu saya sampaikan bahwa uji klinis vaksin Sinovac ini itu dilakukan secara global, Mbak, secara global multi-center di 5 negara. Mungkin sudah disampaikan juga ya sebelumnya, ada di Brazil, Bangladesh, Turki, dan Chili. Jadi nanti datanya ini akan digabungkan dari seluruh center. Jadi tidak hanya Indonesia. Brazil kemungkinan interim report itu selesai di akhir Desember. Juga di beberapa negara yang lebih cepat gitu loh. Nah, memang untuk vaksin yang dilakukan di Indonesia itu direncanakan awal Januari, interim report akan selesai. Jadi kalau di total jumlah relawan di Brazil, di Indonesia, Turki itu lebih dari hampir 20.000. Baik. Jadi itu. Baik, ya ini senada juga dengan yang dikatakan oleh Presiden, meminta keputusan vaksinasi jangan tergesa-gesa dan mengesampingkan efektivitas dan keamanan. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini di nomor 2-kan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan. Ya, Prof, apakah itu tadi pernyataan Presiden sudah cukup
memberikan atau mengobati kekhawatiran dari masyarakat ataupun PABDI atas sikap pemerintah yang terburu-buru? Ya, Bapak Presiden sangat benar dan kita sangat mendukung pemerintah ya, dari PABDI, ID sangat mendukung ya. Jadi tapi kita harus betul tetap bersabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, itu sama semua. Kita mempunyai sikap yang sama, tunggu sampai bulan Januari ya, kita tenang dulu, tunggu sampai Januari, beri kepercayaan pada masyarakat, sementara kita nunggu edukasi. Edukasi, jadi jangan sampai ada gap komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan nakes. Sebaiknya kita bersatu, padu, mengadakan edukasi bahwa vaksin ini penting. Sehingga pada akhirnya di bulan Januari sudah ada interim report, kemudian Badan POM bisa misalnya mengeluarkan emergency use authorization, baru dilakukan. Itu akan baik hasilnya. Baik, itu penting agar masyarakat pun mengerti apa itu vaksin dan bagaimana prosesnya. Pemirsa, sejumlah negara tengah mengembangkan vaksin COVID-19. 44 diantaranya tengah dipantau WHO. Mana saja vaksin yang akan menjadi yang terdepan? Sejumlah negara tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Terdapat 44 kandidat vaksin yang telah melalui tahap uji klinis dan dipantau oleh WHO. Siapa saja yang terdepan? Vaksin Sinovac buatan Sinovac Biotech China. Vaksin ini telah diuji klinis di sejumlah negara seperti Brazil, Turki, dan Indonesia. Perusahaan pengembang vaksin ini juga membangun fasilitas untuk memproduksi hingga 100 juta vaksin per tahun. Vaksin Pfizer dan BioNTech. Vaksin ini dikembangkan oleh Amerika dan Jerman serta telah diuji cobakan kepada 44.000 relawan di berbagai wilayah di dunia. Vaksin Moderna dikembangkan oleh Amerika Serikat. Vaksin ini telah diuji cobakan kepada 30.000 relawan pada Juli 2020. Vaksin AstraZeneca dan Universitas Oxford telah diuji coba di Brazil dan Afrika Selatan. Vaksin yang ditargetkan diuji cobakan kepada 50.000 relawan ini dihentikan sementara karena terdapat relawan yang mengalami reaksi misterius yang belum dapat dijelaskan. Selanjutnya, vaksin Sinopharm. Vaksin buatan perusahaan asal China Wuhan Institute of Biological Products dan China National Pharmaceutical Group ini telah diuji coba kepada 15.000 relawan di Uni Emirat Arab. Ya, segala upaya sudah disiapkan pemerintah, bahkan lembaga Bio Farma pun sudah mengeluarkan sekuat tenaga untuk bisa memberikan yang terbaik untuk negara dengan melawan COVID-19 ini. Terakhir, Pak Bambang, bagaimana? Apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat atau pemirsa di sini yang masih ragu-ragu atau tidak mengerti begitu apa itu vaksin dan manfaat vaksin? Iya, Mbak Aprilia. Jadi konteks dari emergency use authorization ini bukan berarti semua prosesnya dipercepat. Gitu. Proses ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan baik oleh WHO maupun oleh Badan POM kita. Jadi semua prosesnya harus diikuti, prinsip kehati-hatian juga diikuti, safety, efikasi maupun mutu vaksin tersebut betul-betul dipantau dan dijamin sebelum digunakan di masyarakat. Jadi seluruh proses ini juga melibatkan, dimonitor langsung oleh para ahli, oleh Badan POM, oleh Komite Etik, oleh Komisi Nasional Penilai Obat. Jadi kita tidak perlu ragu bahwa vaksin ini pasti aman. Baik, kita tidak perlu ragu karena memang pemerintah pasti sudah menyiapkan yang terbaik, tidak mungkin menjerumuskan masyarakatnya, utamanya untuk negara. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Prof sudah bergabung, berbincang bersama kami. Salam sehat untuk Anda semua. Ya, selamat malam. Pemirsa, selain jalur normal, sejumlah negara menggunakan jalur cepat dalam proses vaksinasi untuk menghambat dan menghentikan persebaran kasus positif COVID-19. Jalur cepat di sini adalah dengan menggunakan emergency use authorization, izin penggunaan darurat karena alasan mendesak. Hal ini boleh saja digunakan, namun efektivitas dan keamanan merupakan hal yang signifikan. Sebelum ada vaksin, tingkatkan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Saya, Aprilia Putri, pamit undur diri. Selamat jumpa pada Prime Show pekan depan. Salam sehat.